itu normalnya itu ada suatu struktur yang disebut kapiler. Tetapi pada kejadian malformasi arteri vena atau AVM, kapiler tersebut tidak terbentuk seperti itu. Jadi aliran darah yang harusnya diperantarai oleh sistem kapiler dari aliran darah arteri yang cepat menuju aliran kembali vena itu dia langsung terjadi seperti itu. Jadi tidak melewati sistem kapiler tadi di bagian otak tersebut. Oke dok, ini kalau secara normal tadi fungsi arteri dan vena di otak yang normal tuh sebenarnya buat apa dok fungsinya dok? Arteri seperti yang kita tahu dia membawa nutrisi ya dalam darah itu untuk dihantarkan ke organ target atau jaringan targetnya. Jadi darah yang kaya oksigen, nutrisi-nutrisi yang diperlukan oleh sel itu dihantarkan oleh arteri hingga mencapai pipa ujung tadi dari pembuluh darah yang disebut kapiler tadi. Jadi di situ terjadi proses penghantaran oksigen dan nutrisi sekaligus mengambil kembali zat-zat sisa metabolisme termasuk karbon dioksida untuk dialirkan kembali ya menuju paru-paru seperti itu. Tapi pada malformasi arteri vena sistem kapilernya itu tidak terbentuk. Jadi alirannya itu terjadi sangat cepat dari arteri tidak melalui kapiler langsung kembali ke vena seperti itu. Sehingga di ujung pembuluh darah tadi terbentuk suatu jaringan abnormal yang disebut nidus biasanya. Jadi jaringan pembuluh darahnya itu menjadi bergumpal-gumpal. Begitu kalau penampakannya ya. Jadi dia tidak rapi seperti kapiler tapi menjadi bergumpal-gumpal yang disebut nidus tadi. Oke dok, karena memang kalau kita pernah, ini sebelumnya di episode selanjutnya kita pernah bahas terkait jantung nih dok ya. Memang kalau untuk fisiologisnya ada arteri dan vena yang membawa darah balik seluruh tubuh, tapi di otaknya juga ternyata ada hal seperti itu dok ya? Iya sama, karena otak pun kan sebenarnya salah satu organ yang membutuhkan nutrisi yang paling banyak. Jadi darah yang dipompa oleh jantung itu di tubuh kita konsumsi paling banyak tetap jaringan otak sebelum jaringan atau organ-organ vital penting lain. Oke dok, berarti memang selain tadi jantung di otak juga perlu. Dan kenapa dok tiba-tiba tidak ada tadi itu kapilernya? Penyebabnya itu apa dok? Penyebab sebenarnya ada dua sudut pandang utama ya. Oke, dok. Sudut pandang yang pertama itu terjadi kegagalan pembentukan kapiler tadi pada masa kehamilan. Jadi di usia kehamilan 10 sampai 14 minggu itu ketika janin masih berukuran kecil ya mungkin sekitar 40 mm atau 80 mm itu terjadi proses pembentukan pembuluh-pembuluh darah. Tapi ada suatu proses yang mengakibatkan kecacatan tadi. Jadi pembuluh darahnya hanya terbentuk arteri, arteriol langsung menjadi venul dan vena tanpa terbentuk suatu pembuluh darah kapiler di paling ujungnya tadi. Seperti itu. Dan ketika bayi lahir dia sudah membawa bekal kecacatan pembuluh darah tadi. Dan selanjutnya itu sudut pandang selanjutnya. Jadi seiring perkembangan janin menjadi bayi, menjadi anak, pembuluh darah yang tidak normal tadi dia ikut berkembang juga. Seperti itu. Jadi ukurannya pun akan berkembang seiring pertambahan usianya tadi. Oke dok, berarti memang bawaan dari lahir dok ya? Ditengarai memang tidak diketahui penyebab pastinya ya, tapi hingga saat ini diduga memang prosesnya berjalan dari dalam kandungan dari bawaan lahirnya tadi. Seandainya nih dok, kan agak susah ya dok ya deteksi kalau masih dari bayi, dari janin gitu. Betul. Jadi kalau untuk mendeteksi AVM dari janin atau bayi pada saat lahir, biasa ketemunya malah bentuk kecacatan pembuluh darah yang lain yang sering dikatakan ditemukan itu yaitu malformasi yang melibatkan vena-vena dalam di pembuluh darah otak. Yang sering mengalami malformasi yaitu vena Galen namanya, seperti itu. Terus kelainan pembuluh darah lain yang berada di selaput pembungkus otak, yaitu di dura maternya. Biasanya yang lebih duluan terlihat itu kelainan pembuluh darah di dua tempat tadi sebelum ditemukan yang malformasi arteri vena ini. Oke dok, tapi itu bisa kelihatan dari USG dok? Karena
ukurannya tadi ya, karena ukuran pembuluh darah kapiler kita kan lembut banget, kecil banget. Secara USG biasanya sulit terlihat. Jadi untuk melihatnya memerlukan pemeriksaan pencitraan pembuluh darah atau yang bisa kita sebut angiografi ya, seperti itu. Oke dok. Tapi kalau misalnya nih dia ya walau-walau dok ya pas jadinya gimana, tapi pada saat mungkin dia lahir bayi dia ada jatuh atau apa gitu, itu bisa memicu terjadinya AVM ini nggak dok? Untuk memicu suatu AVM tentu tidak ya. Suatu kejadian benturan itu tidak bisa langsung mencetuskan suatu AVM karena prosesnya ditengarai memang dari bawaan lahir tadi. Jadi tanpa jatuh pun ketika memang sudah ada kecacatan atau ketidaknormalan dari bentuk pembuluh darahnya, susunannya memang sudah cacat, ya memang sudah ada begitu. Mungkin malah diperparah dengan jatuh tadi dok ya? Bisa jadi namanya suatu benturan atau penghantaran energi yang mendadak tiba-tiba ke kepala tentu bisa mempengaruhi kondisi jaringan di dalam kepala itu. Oke dok. Kemudian kalau dari segi orang tua nih dok, misalnya tadi dokter mengatakan itu sudah terbentuk cacat pembuluh darahnya dari janin. Genetik dari orang tuanya nih dok, misalnya orang tuanya keluarganya punya riwayat AVM seperti itu, apakah memungkinkan dok diturunkan? Tetap memungkinkan. Jadi memang ada beberapa yang dicatat ya, itu memang ada faktor risiko khusus yang kita sebut kalau ada seseorang tuh ditemukan telangeksia ya, pembuluh darahnya itu kelihatan menggumpal atau ada bintik merah yang biasa kelihatan di bibir atau rongga dalam mulut. Ketika orang tuanya ada, anaknya ada, nah itu kita bisa mencurigai bahwa ada kemungkinan akan ditemukan AVM di jaringan otaknya. Oke. Apa dok? Telangeksia? Telangektesia ya. Kayak gitu kalau nggak salah. Karena yang akrab di kami itu singkatannya sih ya, herediter hemorrhagic telangiectasia itu. Itu nampak secara kasat mata dok? Secara fisik bisa dilihat langsung sih kalau ada seseorang yang mengalami perubahan itu tadi, penampakan pembuluh darahnya. Nampak di bibir dok? Di bibir atau di mukosa atau selaput lendir dalam rongga mulut itu bisa kelihatan. Tapi secara fisik, tapi nggak ada pengaruhnya terhadap mungkin dia berbicara atau apa dok? Enggak sih, karena kan pembuluh darah kapilernya pembuluh darah yang kecil ya, dia jarang terlibat langsung di fungsi organ tertentu begitu. Oke siap dok. Kemudian pertanyaan lain dok, kalau misalnya itu sudah cacat pembuluh darah di otak, apakah mungkin cacat itu terjadi di tempat lain dok dalam tubuh si bayi ini? Kecacatan penyerta yang melibatkan sistem organ yang lain sih kemungkinan tidak ya. Tapi ya itu tadi, sebenarnya kan AVM ini bisa terjadi di dalam jaringan otak, di dalam jaringan susunan saraf pusat, atau bisa juga terjadi secara perifer atau di luar susunan saraf pusat. Gitu. Dia biasa melibatkan kulit rambut kepala. Atau malah pernah ditemukan juga AVM itu di jaringan tulang begitu. Oke dok, tapi agak susah sih dok kalau menurut saya, kalau kayak bisul kan enak dok ya dilihat ya, ini ada, tapi kalau AVM kan harus diperiksa lebih dalam dok ya. Itu tadi modalitas pencitraan untuk menegakkan ini suatu malformasi arteri vena, tentu dengan pemeriksaan angiografi tadi. Jadi pembuluh darahnya dimasukkan suatu zat kontras sehingga ketika dilakukan pencitraan itu jalur-jalur susunan bentuk pembuluh darahnya bisa dilihat dengan jelas. Kelihatan dok ya. Oke dokter. Kalau untuk gender dok, lebih banyak pria atau wanita dok untuk AVM ini dok? Dari yang kasus yang sudah ditemukan memang dominan laki-laki ya sayangnya. Kasus AVM ditemukan kalau di secara jenis kelamin lebih banyak pada laki-laki. Kenapa tuh dok kira-kira? Berarti wanita harus agak tenang nih ya, tapi kabar yang saya dengar yang anak kerabat itu 2 orang wanita dok. Oh begitu ya. Memang tidak berhubungan langsung sih, tetapi lebih dihubungkan dengan usia mungkin ya. Karena memang hampir 15% perdarahan yang di dalam otak ya, yang dicetuskan oleh AVM itu memang terjadi di rentang usia anak-anak sampai remaja begitu. Kalau tadi dari segi kasus nih, memang banyakkah dok misalnya ditemukan misalnya di Samarinda nih atau di Indonesia sendiri untuk kasus AVM ini dok? Untuk Samarinda ya mohon maaf kita belum dapat data yang
bisa diakses pasti ya begitu. Dan di Indonesia pun mungkin karena belum meratanya fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki kemampuan untuk melakukan angiografi tadi, mungkin angkanya juga belum banyak. Dalam artian seperti yang tadi awal saya sampaikan ya, biasanya itu terjadi suatu serangan atau kejadian sakit yang sering kita sebut sebagai stroke. Setelah terjadi serangan itu, kondisi pasiennya masih memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan angiografi tadi, baru mungkin nanti di situ akan ketemu, oh ini penyebab perdarahannya kita curigai suatu AVM tadi. Oke Dok, berarti memang ya ketahuannya pas di rumah sakit Dok ya? Memang harus melalui screening yang sifatnya sekunder ya. Ketika sudah mengalami sakit, baru nanti bisa kelihatan muncul nih, oh tergambar suatu AVM begitu. Iya Dok, beda sama yang saya bilang tadi, kalau bisul kan sudah kelihatan nampaknya kita bisa konsul, kalau ini kan meraba-raba masih Dok ya? Karena AVM sendiri pun dia bisa terjadi tanpa gejala. Aduh. Begitu, jadi ditemukannya itu secara tidak sengaja atau insidental. Pada saat menjalani medical check up atau memang pemeriksaan karena kelainan di luar saraf ya begitu, ketika dilakukan pemeriksaan mungkin seperti CT scan atau MRI di kepala, oh ternyata di jaringan otaknya ditemukan itu tadi suatu bentukan yang dicurigai suatu AVM tadi. Oke siap Dok, wah ngeri juga nih, jadi parno nih, ada AVM apa enggak nih? Iya, makanya sebenarnya idealnya sih yaitu tadi ya, sebaiknya sih untuk screening memang kita bisa mengakses layanan untuk pemeriksaan yang bersifat mengarah ke angiografi tadi. Oke siap Dok. Ini Dok, kalau membahas tadi Dokter Ramdan sempat bahas bisa bergejala bisa enggak. Sebenarnya patofisiologi secara awamnya nih Dok, ini AVM ini kok bisa sih ada yang menimbulkan gejala tapi ada yang juga yang tidak bergejala Dok? Ya, jadi tadi ya ketika kapiler pembuluh darah itu ada yang tidak terbentuk, aliran darah itu dari pembuluh nadi arteri langsung terhubung ke pembuluh darah balik vena begitu. Jadi biasanya yang terjadi itu pembuluh darahnya akan perlahan-lahan membesar. Pipa pembuluh darahnya karena tekanan darah arteri itu sangat kuat, pipa penghubungnya itu akan menyesuaikan diri dengan melebarkan diameternya begitu. Jadi tapi proses itu memerlukan waktu, dalam artian tidak bisa seketika langsung membesar begitu. Makanya tetap ada peluang selama proses pembesaran pelebaran pembuluh darahnya tadi masih terjadi dan pembuluh darahnya tidak pecah, bisa jadi tidak bergejala. Oke begitu. Dok. Tapi kalau yang bergejala tadi berarti pas pecah Dok ya? Bisa disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah sehingga mengakibatkan perdarahan, atau jaringan otak di sekitar nidus AVM-nya itu mengalami penurunan pasokan aliran darah begitu. Jadi biasanya setelah perdarahan yang paling sering gejala yang memungkinkan terjadi itu kejang. Jadi permukaan otak yang terpengaruh atau teriritasi sama pembuluh darah yang pelan-pelan membesar tadi menjadi titik bangkitan kejang begitu. Waduh, serem juga Dok ya. Dan itu waktunya cepet Dok ya, saat misalnya tiba-tiba tadi pecah atau apa seketika langsung bergejala gitu Dok? Iya, karena jaringan otak kita kan berada di rongga tempurung kepala yang kapasitas volumenya terbatas. Jadi ketika ada sesuatu yang menambah volume tersebut dengan cepat, biasanya gejala yang terjadi juga akan mendadak. Nyeri kepalanya mendadak, atau mendadak tiba-tiba hilang kesadaran, mendadak kejang begitu. Berarti kalau ada pertanyaan Dok, adakah penyebab makanan atau yang dikonsumsi dari mungkin misalnya si ibu nih pas janin sehingga bisa muncul tadi cacat pembuluh darah pada anak Dok? Sampai saat ini belum ada studi yang mengatakan bahwa konsumsi makanan tertentu atau bahan obat tertentu yang mencetuskan AVM tadi. Oke tidak Dok. ada. Berarti belum takutnya Dok. Aduh, takut AVM kita harus menghindari makanan ini tapi belum ada Dok ya. Ya, pokoknya selama kehamilan atau sebelum kehamilan sudah menjalani pola hidup yang sehat, sih insya Allah tidak mencetuskan suatu AVM tadi di kemudian hari untuk bayinya. Oke, siap Dokter Ramdan. Ini saya izin jeda iklan sebentar dulu Dok ya. Siap.
Oke pemirsa Sehat TV di rumah, kita jeda iklan sebentar dulu, jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Kenapa tayangan TV sekarang begini? Gosip semua, drama semua, provokasi semua, hiks. Gak bahaya kah? Aku lelah, aku kesal. Gimana kalau nonton TVRI aja? Tayangan di TVRI itu menjunjung tinggi moral bangsa loh. Wah, bagus ini. Kami berkarya untuk kebanggaan nusa dan bangsa. Oh begitu ya? Indonesia yang berbudaya dan juga Indonesia yang berakhlak. Nah, ini baru mantap. Gak pakai provokasi, dramatisasi, apalagi gosipisasi. Sip banget tuh. TVRI, media kebanggaan kami. Bersama maju, UMKM jadi jaya. Produk lokal tak kenal lesu, makin kuat dunia raya. Ya. Kerja keras tekad membara, dari desa ke kota besar, dengan cinta pada karya. UMKM terus berkobar. Setiap tangan punya harapan, setiap karya penuh mimpi. Produk lokal penuh keindahan, raih pasar menembus tinggi. Kerja keras tekad membara, dari desa ke kota besar, dengan cinta pada karya. UMKM terus berkobar. Ketika Anda membeli produk dari kami, Anda telah membantu keluarga dan komunitas kami. Terima kasih atas dukungannya. Oke pemirsa Sehat TV di rumah, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita Dr. Ramdan Gautama, spesialis bedah saraf, dalam bahasan tema kematian mendadak pada anak, apakah suatu arteri vena malformasi. Oke Dr. Ramdan, tadi di sesi 1 kita udah bahas nih dok ya sebenarnya apa itu AVM tadi. Nah untuk sesi ini Cila mau membuka pertanyaan dengan tanda dan gejala dok. Biasanya kan tadi dokter bilang ada yang tidak bergejala. Tapi kalaupun datang dengan bergejala, apa dok yang biasanya dikeluhkan ini dok? Berhubungan dengan kejadian tadi ya, bisa gejala yang berhubungan dengan perdarahan di jaringan otaknya atau iritasi dari pembuluh darah terhadap jaringan otaknya tadi ya. Begitu. Jadi secara umum mungkin gejalanya akan sama seperti serangan stroke pada orang dewasa, orang tua yang selama ini terjadi. Bisa tiba-tiba mengalami kelumpuhan pada tangan dan kaki, tiba-tiba bicaranya mungkin pelo, tiba-tiba wajahnya salah satu sisi terasa kebas atau malah langsung tidak bisa digerakkan, begitu. Atau tiba-tiba kok kesulitan nih untuk berdiri atau berjalan, begitu. Kalau muntah-muntah dan kejang tadi dokter sebutin termasuk dok? Termasuk, dalam artian muntah kan menandakan ada sesuatu di dalam rongga kepala kita ya, begitu. Jadi ketika terjadi tekanan tinggi di dalam rongga kepala yang mendadak, biasanya respon yang terjadi itu akan muncul muntah tadi. Oke dok, ini mungkin perlu diluruskan, muntah yang kayak mana nih dok? Takutnya nanti muntah-muntah yang untuk mabuk darat takutnya langsung berpikir AVM dok. Ya, jadi kalau untuk muntah yang disebabkan oleh peningkatan tinggi di dalam rongga kepala itu nyebutnya kita muntah yang proyektil ya. Jadi isi muntahannya itu keluar dengan cepat seperti proyektil peluru mungkin ya. Jadi tiba-tiba tanpa ada pencetus makanan pun
langsung muntah yang menyemprot seperti itu. Jadi isi muntahannya itu bisa muncratnya itu sangat jauh, bisa melebihi dari tinggi badan seseorang yang mengalami muntah proyektil tadi. Oh, Begitu. oke dok. Ini muntah yang tadi disebabkan oleh adanya proses di intrakranial dok ya? Ya betul, di dalam rongga dok, ya? kepala. Jadi Oke. kemungkinan akan berbeda dengan muntah yang seperti gumohnya bayi, Betul. atau muntah pada saat mengalami diare Iya, seperti iya. itu. Karena Oke. biasanya muncratnya itu tidak jauh. Oh, gitu. pasti Tapi- panik sih dok. Kalau saya punya anak terus muntah proyektil pasti parno sendiri nih. Ya, karena biasanya itu didapatkan isi muntahannya itu berada jauh dari lokasi duduknya atau berbaringnya orang yang mengalami muntah proyektil tadi. Oh, oke dokter siap. Kalau misalnya gejalanya sering nyeri-nyeri kepala nggak jelas termasuk nggak dok? Nyeri kepala memang bisa kita artikan ada sesuatu di dalam rongga kepalanya, tetapi nyeri kepalanya biasanya itu spesifik ya, dialami pada saat pagi setelah bangun tidur, seperti itu. Karena pada saat tidur pernafasan kita lambat daripada saat beraktivitas. Jadi dengan tipe pernafasan yang lambat tadi biasanya akan mempengaruhi jaringan di dalam otak kita itu sedikit seperti membesar. Begitu. Jadi kalau ada penambahan sesuatu yang tidak normal di dalam kepala atau di dalam jaringan otak sendiri, jadi ketika pada saat tidur malam atau pada saat hendak bangun itu tadi gejalanya muncul. Mungkin selama ini ada kejadian-kejadian orang yang stroke kadang pas pagi ditemukan karena memang serangannya puncaknya itu terjadi pada saat tubuh beristirahat tadi, ketika tidur, ketika pernapasan melambat, di situ tekanan di dalam kepala tadi cenderung sedikit lebih tinggi daripada saat kita beraktivitas normal sehari-hari. Oke siap dok. Kalau Cila nyeri kepala pas bangun tidur sebenarnya mager mau kerja sih dok. Tapi nyeri kepala yang dimaksud tadi ini memang berulang-ulang kali dok dan lama mungkin dok ya. Betul. Jadi terus sebenarnya ada satu lagi yang perlu diwaspadai kalau ini ada sesuatu nih kemungkinan di dalam kepala, yaitu pada saat nyeri kepala disertai dengan gangguan penglihatan. Oke. Karena kemungkinan ketika terjadi peningkatan tekanan tinggi di dalam rongga kepala tadi, saraf mata tadi, selaput pembungkusnya ikut ketekan juga. Jadi fungsi penglihatan biasanya menjadi kabur, kok tiba-tiba mendadak tidak jelas ini. Nah, begitu. Jadi kalau ada nyeri kepala disertai gangguan penglihatan, tetap kita bisa mencurigai, nih kemungkinan ada sesuatu di dalam rongga kepala. Oke, siap dok. Kemudian dok, kalau tadi sudah mengalami gejala-gejala seperti itu, kemudian datang konsul nih ke dokter Ramdan. Pemeriksaan apa yang dokter Ramdan sarankan untuk pasien-pasien yang dokter curigai AVM ini dok? Untuk pemeriksaan tentu kita secara fisik harus memeriksa dulu ya kondisi fungsi-fungsi persarafannya bagaimana. Apakah ada gangguan di saraf-saraf dasar otak, begitu mulai dari fungsi penciuman, penglihatan, gerakan bola mata, ekspresi wajah, terus fungsi pendengaran juga diperiksa, fungsi menelan, seperti itu. Dipastikan tidak ada gangguan di saraf-saraf dasar kepala tadi, baru mungkin kita periksa juga secara menyeluruh apakah ada gangguan sensibilitas atau kemampuan untuk merasakan sensoris di bagian tubuh tertentu, begitu. Apakah ada tangan atau kaki yang tidak bisa digerakkan, begitu. Sebelum kita melangkah ke pemeriksaan penunjang lanjutan. Dan yang kita sarankan tentu pemeriksaan penunjang itu yang tadi yang berhubungan dengan pencitraan dari pembuluh darah otak, begitu. Mungkin yang khusus untuk malformasi arteri vena. Untuk pertama kita sifatnya yang non invasif dulu. Jadi ketika melakukan pemeriksaan CT scan atau MRI ditambahkan prosedur pemasangan infus untuk memasukkan zat kontras pewarna tadi ke dalam pembuluh darah, sehingga pada selang waktu tertentu ketika dilakukan perekaman di bagian kepala, zat kontrasnya tadi sudah masuk ke pembuluh-pembuluh darah otak, baik yang arteri atau yang nanti sudah fase kembali di pembuluh darah venanya, sehingga bentuk susunannya itu bisa diketahui lebih jelas dibandingkan prosedur CT scan atau MRI yang tanpa
menggunakan zat kontras. Nanti tampakannya seperti apa dok? Saat sudah dikontras gitu dok? Biasa penampakan pembuluh darahnya tadi kalau untuk yang malformasi arteri vena ya, biasa nanti akan teridentifikasi mana pembuluh nadi arteri yang menjadi pemasok dari gumpalan nidus dari AVM-nya tadi. Sekaligus kita bisa dari letaknya apakah nanti berada di jaringan otak yang lengkungan permukaan atau dia berada di sisi yang dalam atau berada di sisi dasar, begitu nanti dengan modalitas tadi bisa diketahui. Oke siap dok. Tapi rata-rata yang pasien ditemukan di UGD itu biasanya belum sampai ke tahap ini udah terjadi penurunan kesadaran segala macam itu dok ya? Itu tadi karena dari serangan awalnya kita lakukan penanganan di IGD, tujuannya tentu belum langsung untuk mengidentifikasi apa penyebab pastinya. Tentu yang dilakukan adalah penanganan awal untuk mempertahankan kondisinya supaya tetap stabil. Syukur-syukur penanganannya bisa mengembalikan seperti sedia kala sebelum terjadi serangan tadi. Begitu. Itu dengan pemberian oksigen, pemberian obat-obatan yang diperlukan melalui pembuluh darah infus intravenanya, begitu. Oke siap dok. Tadi juga Dokter Ramdan sudah sarankan nggak ada salahnya untuk MCU sekunder tadi dok ya buat apalagi kalau tadi dokter bilang ada kecenderungan di keluarganya menderita penyakit seperti ini dok ya. Jadi minta aja sebenarnya untuk screening daripada lambat dok, nanti udah kejadian baru ke IGD dok. Betul. Tapi untuk kejadian yang tadi ya, kalau emang di antara kita mungkin ada yang notice nih di kulitnya atau di bibir atau di rongga mulut dalamnya kok ada bercak merah yang seperti untayan benang-benang pembuluh darah atau yang kita sebut telangiektasis tadi ya. Begitu, memang ada baiknya mungkin kita ke vaskes primer kita untuk konsultasi dengan teman-teman dokter yang bertugas seperti itu, apakah memungkinkan jika mendapatkan pelayanan lanjutan tadi seperti itu. Karena yang seperti saya cerita tadi, yang 2 kerabat saya tuh udah terlambat dok, udah taunya itu terdiagnosis saat sudah masuk UGD, kemudian udah penurunan kesadaran, baru di MRI kontras itu baru tahu dok kalau ternyata AVM-nya pecah, malah sudah dalam posisi udah pecah dok. Sudah pecah ya. Oke dokter, kemudian dok, kalau sudah kita tegak nih diagnosis bahwa ini suatu AVM, gimana dok penata laksanaannya dok? Ketika sudah tegak ini bahwa ini suatu malformasi arteri vena, biasanya kita akan nilai dulu ya, apakah AVM-nya ini berada di daerah otak yang kita sebutnya elokuen, berada di area yang penting, misalnya daerah otak yang mengatur bicara, di daerah otak yang mengatur kemampuan motorik bergerak tangan dan kaki, seperti itu. Terus selanjutnya menentukan sebenarnya yang penting untuk dari AVM ini aliran baliknya itu bagaimana, pembuluh darah vena yang menjadi aliran baliknya itu bagaimana, seperti itu. Selain tentu dari ukurannya ya. Iya, dok. Terus jika tidak bergejala, jika AVM-nya tidak pecah, sebenarnya masih ada tempat untuk kita melakukan penanganan secara observasi. Dalam artian ketika tidak ada gejala, kita melakukan pemeriksaan imaging untuk CT scan, itu untuk mengkontrolnya itu mungkin secara serial, mungkin per 6 bulan atau per tahun begitu. Tetapi ketika sudah dinilai ukurannya ini, ukurannya ini akan menimbulkan gejala begitu. Ada beberapa pilihan. Pilihan yang pertama itu untuk ukuran yang kecil, kurang dari 3 cm. Itu ada pilihan yang sebenarnya kita sebutnya dengan radiosurgery. Jadi ada suatu dosis radiasi yang diarahkan secara terarah dan tertakar ya, untuk menembak ke arah gumpalan nidus dari malformasi arteri venanya tadi, dengan harapan pembuluh darah yang sudah mulai bergumpal membesar tadi itu dia akan tidak berkembang lagi. Jadi diharapkan setelah dilakukan penembakan radiasi menggunakan radiosurgery tadi, ukurannya akan pelan-pelan menyusut atau mengecil. Targetnya seperti itu. Oke, dok. Terus yang selanjutnya tentu ada opsi untuk menanganinya secara endovaskuler. Jadi pembuluh darah yang
mensuplai gumpalan AVM tadi itu disumbat dengan suatu zat atau bahan tertentu yang aksesnya itu melalui pembuluh darah juga. Jadi ada selang kecil, selang kateter yang dimasukkan lewat pembuluh darah besar ya untuk mencapai titik dari AVM-nya tadi. Kemudian pembuluh darah yang mensuplai AVM-nya itu disumbat seperti itu dengan harapan sama gumpalan yang tidak pecah tadi targetnya ukurannya akan perlahan-lahan menyusut dan mengecil seperti itu sehingga harapannya tidak memicu perdarahan atau gejala-gejala yang lain. Oke, siap dok. Berarti tidak harus selalu dioperasi dok? Akan dilakukan tindakan operasi pertama jika letaknya tadi tidak berada di daerah struktur otak yang elokuen. Jadi kalau dipertimbangkan ini gumpalan AVM-nya berada di jaringan otak yang tidak elokuen, berarti kita bisa melakukan tindakan reseksi atau mengambil secara keseluruhan dari gumpalan pembuluh darahnya tadi. Tapi syaratnya sih idealnya memang dilakukan pembedahannya tidak secara konvensional, pembedahan terbuka, tapi harus didukung dengan fasilitas microsurgery ya. Maksudnya proses pembedahannya harus menggunakan mikroskop supaya struktur-struktur pembuluh darah yang tidak terlibat itu bisa diidentifikasi dengan tepat. Ketika memisahkan jaringan otak yang normal, itu bisa dilakukan di bawah pandangan jangkauan dari mikroskopnya tadi, seperti itu. Sehingga tindakan pembedahan atau mengambil gumpalan nidus AVM-nya itu bisa dilakukan secara terarah dan aman. Oke, siap dok. Berarti tadi ada pilihan-pilihan dulu dok ya, karena parnonya orang-orang ini kan sudah tahu ada AVM pasti dioperasi nih, pasti dioperasi, ternyata nggak selalu dok ya. Betul, untuk melakukan suatu tindakan tentu tetap mempertimbangkan kondisi umum dari penderitanya. Ketika kondisi pasiennya memungkinkan untuk mendapatkan penanganan yang tidak invasif, tentu itu menjadi pertimbangan yang lebih dulu begitu. Oke dok. Untuk obat-obatan ada nggak dok? Masih ada tempatnya nggak untuk obat-obatan untuk AVM ini dok? Untuk obat-obatan mungkin apabila terjadi kejang ya, tentu kita masih ada tempat untuk memberikan obat-obat anti kejang supaya proses kejangnya tadi tidak menimbulkan kekurangan pasokan oksigen lebih lanjut ke jaringan otak. Karena ketika kejang kan pasokan darah dari jantung ke otak akan berkurang. Berarti perlu digarisbawahi bahwa tidak ada obat untuk mengecilkan AVM-nya dok ya? Untuk obat yang langsung mempengaruhi ukuran dari pembuluh darah AVM-nya sampai saat ini belum ada. Oke dokter. Semuanya memerlukan tindakan yang mengintervensi ke pensuplai dari gumpalan AVM-nya tadi. Oke siap dok. Terus dok, kalau kita berbicara masalah tadi sudah operasi, angka harapan hidupnya gimana dok? Kalau pada pasien-pasien AVM ini dok? Itu masih tetap ada ya, dalam artian ketika asimptomatik atau tidak bergejala tadi. Terus ketika terjadi serangan perdarahan, dia mendapatkan penanganan yang cukup atau yang cukup adekuat ya istilahnya begitu. Jadi kondisi vitalnya tetap bisa berjalan. Secara umum fungsi tubuhnya untuk mengalami pemulihan masih bisa dilakukan sih. Harapan hidupnya sih tetap ada ya. Maksudnya kita enggak boleh berserah atau menyerah begitu. Oke dokter. Tetap pengupayaan tetap dilakukan. Oke dok, tapi kalau tadi mengingat bahwa yang sering terjadi itu anak-anak usia di bawah 10 tahun, aman dok dilakukan tindakan operasi? Secara umum memang tindakan operasi yang melibatkan susunan saraf pusat atau pembedahan otak ya, itu termasuk tindakan pembedahan dengan risiko yang cukup tinggi. Dalam artian harus dipersiapkan dengan matang, harus didukung dengan tim dan peralatan yang mumpuni begitu. Tetap resiko tetap ada ya, karena tindakan pembedahan di kepala resiko yang dihadapi utama adalah perdarahan sendiri. Jadi untuk mengakses kelainan AVM yang berada di dalam jaringan otak, kita tentu harus membuka sebagian dari tulang kepala untuk membuka jalan atau jendela koridor istilahnya. Iya, kemudian dari proses kraniotomi atau membuka tulang kepala tadi, tentu ada risiko perdarahan
yang harus kita kontrol begitu. Oke. Terus selanjutnya pun setelah dilakukan tindakan reseksi atau mengambil jaringan AVM-nya, jaringan otak yang masih normal sebenarnya kan sedikit banyak akan terpengaruh. Betul, Dok. Begitu biasanya itu akan terjadi semacam pembengkakan lokal di daerah bekas AVM-nya. Itu juga yang harus tetap kita kelola setelah dilakukan tindakan operasi supaya pembengkakannya tidak berlanjut begitu. Oke, siap, Dok. Agak rumit memang ya, Dok, ya, dalam penanganannya. Cukup kompleks memang. Iya, Dok, kalau yang tadi bisul itu kan, Dok, atau luka robek di kulit kan Iya. kita bisa melihat gitu Dok, dengan jelas. Kalau otak, aduh, Dok, saya bayangin aja jahit-jahit ada jaringan otak agak serem sih, Dok. Oke, siap, Dokter Ramdan. Terima kasih, Dok. Ini saya izin jeda iklan sebentar lagi, siap. Dok, ya. Makasih. Oke, pemirsa TVRI di rumah, kita jeda iklan sebentar dulu. Jangan kemana-mana. Tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Kok dibakar sih? Wah, emangnya kenapa? Kan ada cara lain. Kita bisa mengolah sampah tanpa merusak lingkungan. Yuk, aku punya beberapa tips untuk kamu. Pertama, memisahkan sampah sesuai jenisnya. Cara pertama yang dapat kamu lakukan untuk pengolahan sampah dapat dimulai dengan memisahkan sampah menjadi 2 bagian, yakni organik dan anorganik. Kedua, melakukan zero waste. Konsep zero waste yang mulai sering disuarakan agar manusia mulai peduli dengan alam dapat diwujudkan dengan menggunakan barang-barang yang tidak habis dipakai. Salah satunya, seperti mengganti plastik dengan tas belanja kain. 3. Membuat pupuk dari sampah organik. Daripada membiarkan sampah organik berbau busuk karena bakteri pengurai, ada baiknya kamu melakukan daur ulang dengan menjadikannya sebagai pupuk kompos pada tanaman. 4. Melakukan daur ulang pada sampah anorganik. Sama seperti konsep 3R, kamu dapat membantu pengolahan sampah dengan memilih barang-barang yang masih dapat digunakan kembali. Nah, sekarang udah ngerti kan? Sayangi bumi, langkah kecil, dampak besar. Sebuah persembahan dari Bumi Borneo. Menampilkan keelokan warisan sejarah. Mahakarya budaya tradisional bersatu padu dengan budaya modern. Petualangan tak ternilai dalam asrinya hutan tropis Kalimantan. Berpadu debur ombak menyisir di atas pasir nan lembut. Pesona nirwana di timur Kalimantan. Oke, pemirsa TVRI di rumah, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita, Dr. Ramdan Gautama, spesialis bedah saraf, dalam bahasan tema kematian mendadak pada anak, apakah suatu arteri vena malformasi. Oke, siap Dr. Ramdan, tadi udah banyak kita bahas di sesi sebelumnya. Ini mungkin Cila pengen tanya terkait komplikasi, Dok. Kalau misalnya AVM terjadi pada anak-anak, komplikasi apa, Dok, yang mengancam? Ketika ada suatu AVM di dalam jaringan otak anak ya, yang mengancam tentu letaknya terhadap jaringan otak sendiri sebelum terjadi ruptur atau pecah pembuluh darah tadi, seperti itu. Jadi mungkin kemungkinan akan bergejala kejang tadi sehingga mengganggu kemampuan dia untuk beraktivitas sehari-hari, kemampuan dia untuk belajar mengembangkan kemampuan kognitifnya, seperti itu. Dan ketika sudah pecah tentu yang diancam adalah jiwa anak tersebut karena mempertimbangkan sekali lagi kapasitas dari rongga kepala kita yang sangat terbatas. Ketika ada desakan yang mendadak tiba-tiba yang berasal dari pecahnya pembuluh darah, tentu yang menjadi dikhawatirkan adalah
keselamatan jiwanya tadi. Bisa meninggal dok. Iya, bisa kalau meninggal. tidak terdeteksi dengan baik dan juga sudah ruptur tadi dok ya. Ketika sudah ruptur pun biasa efek dari perdarahannya juga cukup membahayakan ya, karena ketika ada pembuluh darah yang tidak berada dalam pembuluh darah itu akan mengganggu struktur-struktur yang ada di organ tersebut, terutama di otak. Apabila ada perdarahan yang masuk hingga ke ruang-ruang di dalam otak atau ruang ventrikel, yang dikhawatirkan dalam perjalanan waktu setelah terjadi perdarahan itu, ruang-ruang tadi akan tersumbat. Jadi ruang-ruang otak yang terisi cairan otak, alirannya itu akan menjadi tersumbat akibat adanya darah yang menutupi atau mengisi ruang-ruang ventrikel otak tadi. Aduh, agak serem juga dok ya. Atau ya bahkan bisa sampai meluas ke ruang-ruang di bawah selaput arachnoid otak, sehingga efek jangka panjangnya bisa menyebabkan penumpukan cairan di kepala tadi yang lazim disebut hidrosefalus ya. Begitu. Oke dok, berarti nggak kan gini identiknya kalau pecah meninggal nih dok, ternyata ada juga bisa jadi hidrosefalus. Ya. Oke siap dok. Nah, mending kalau sudah ada gejala-gejala yang mengkhawatirkan sebaiknya cepat konsultasi dok ya. Betul, tetap arahnya kita harus mendapatkan akses ke fasilitas kesehatan terdekat supaya diarahkan ke fasilitas kesehatan lanjutan untuk menyesuaikan mana nanti pemeriksaan yang diperlukan, seperti itu. Oke, siap dokter Ramdhannya sudah cukup dari definisi sampai kita bahas komplikasi dok. Untuk selanjutnya Cila akan membahas terkait beberapa pernyataan yang butuh konfirmasi dari dokter Ramdhan. Apakah ini sebuah mitos atau fakta dok terkait tema kita kali ini? Oke dok, kita akan bahas di sesi mitos atau fakta. Oke dokter, ini ada propertinya. Siap. Properti mitos atau fakta. Mitos, Nanti untuk fakta setiap pernyataan yang Cila sampaikan, dokter acungkan yang mana mitos, yang mana fakta, dan alasannya dok ya. Oh iya, siap. Oke, siap dokter Ramdhan? Insya Allah. Pernyataan pertama, kematian mendadak pada anak selalu disebabkan oleh gangguan jantung. Mitos atau fakta dok? Bisa dua-duanya dok? Kalau selalu karena jantung sih mitos ya. Oke. Karena masih ada tempat tadi ketika jantungnya masih berfungsi normal, ada organ lain yang penting selain jantung, yaitu otak yang mengalami gangguan tadi, sehingga kejadian kematian mendadaknya menjadi tidak terhindarkan. Oke dok, mungkin kalau pada dewasa identiknya kematian mendadak itu biasanya karena sudden cardiac death dok ya. Tapi kalau pada anak bisa juga suatu AVM dok ya. Betul. Misalnya ada sesuatu kelainan di dalam jaringan pembuluh darahnya. Nanti kita evaluasi lebih lanjut apakah itu suatu AVM atau kelainan pembuluh darah yang lain. Oke, siap dokter Ramdhan. Pernyataan selanjutnya dok, AVM adalah kelainan bawaan pada pembuluh darah otak. Mitos atau fakta dok? Fakta ya, karena seperti yang tadi kita sampaikan, proses terbentuknya itu ditengarai memang pada saat di dalam proses di dalam kehamilan begitu. Jadi ketika umur-umur awal kehamilan tadi terjadi kegagalan pembentukan kapiler pada susunan pembuluh darah di otaknya. Oke, siap dok. Berarti ini fakta dok ya. Selanjutnya dok, anak dengan AVM pasti menunjukkan gejala sejak lahir. Mitos atau fakta dok? Mitos ya, Oke. Karena tadi memang dari AVM-nya sendiri bisa saja tidak bergejala sampai usianya melewati usia remaja, begitu. Jadi ketika sudah mulai aktif beraktivitas, ada kondisi-kondisi pemberat lain yang mungkin akan memicu pecahnya pembuluh darah, misalnya hipertensi. Oke. Pada anak-anak nih dok ya bisa terjadi juga hipertensi dok ya? Apabila memang ada kelainan di sistem organ lain, mungkin gangguan ginjal, sehingga anak tersebut mengalami hipertensi, bisa saja hipertensi akan mengaruhi pembuluh darah di otaknya juga. Oke, siap dok. Pernyataan selanjutnya dok, sakit kepala hebat dan tiba-tiba bisa menjadi tanda adanya kelainan pembuluh darah otak. Mitos atau fakta dok? Fakta ya, Oke. Karena sifatnya yang mendadak tadi, kita tetap mencurigai adanya perubahan yang mendadak juga di dalam struktur-struktur di dalam kepala kita, begitu. Oke dok, berarti memang
kata kuncinya mendadak tadi dok ya? Ya, dan pada beberapa orang yang akhirnya bertahan ya, mengatakan nyerinya itu tidak pernah dialami sebelumnya. Jadi dalam artian rasanya itu belum pernah dirasakan sebelumnya dari derajat nyerinya ya. Jadi derajat nyerinya itu sangat berbeda dari nyeri kepala yang biasa dialami. Kalau itu kemungkinan akan menandakan emang ada sesuatu di pembuluh darah di dalam jaringan otaknya. Oke, mungkin kalau kayak kurang tidur atau apa bikin sakit kepala, tapi ini nyerinya benar-benar nyeri dan tidak pernah dirasakan sebelumnya dok ya. Oke dok. Pernyataan selanjutnya dok, pemeriksaan otak dengan MRI atau CT scan dapat membantu mendeteksi adanya AVM, mitos atau fakta dok? Fakta ya, karena betul tadi dengan pemeriksaan yang bersifat screening tadi kita bisa menemukan bahwa ini ada sesuatu yang tidak normal di dalam jaringan otak kita, apakah itu memang melibatkan pembuluh darah dari selaput pembungkus otak sendiri atau malah dari jaringan otaknya sendiri. Baru nanti kita evaluasi lebih lanjut gambaran pembuluh darahnya bagaimana dengan angiografi tadi. Oke, siap dokter. Pernyataan selanjutnya dok, AVM hanya bisa terjadi pada orang dewasa bukan anak-anak, mitos atau fakta dok? Mitos berarti ya, karena memang puncak ditemukannya kejadian ini suatu AVM tuh berada pada usia muda. Jadi kalau pada usia yang lebih tua atau usia lanjut, biasanya ketika terjadi perdarahan itu terjadinya yang sifatnya perdarahannya yang berada di lapisan arachnoid yang disebabkan oleh kelainan-kelainan yang lain. Mungkin kalau dikenal seperti aneurisma, atau memang karena pecahnya pembuluh darah karena tekanan darah yang tinggi, hipertensi. Oke dokter, berarti pada anak-anak bisa dok ya? Bisa. Oke dok. Pernyataan selanjutnya dok, perdarahan di otak akibat AVM bisa menyebabkan kehilangan kesadaran mendadak, mitos atau fakta dok? Fakta ya. Jadi kalau ada perdarahan di dalam otak itu akan menambah massa atau menambah isi dari rongga kepala kita. Rongga kepala kita kan normalnya terisi oleh jaringan otak, terisi oleh cairan otak dan juga pembuluh darah, sehingga ketika ada tambahan perdarahan biasanya akan mendesak dari isi yang sebelumnya tadi. Oke, siap dok. Berarti tiba-tiba tidak sadar tuh salah satunya bisa jadi karena pecahnya pembuluh darah di otak dok ya? Iya betul. Jadi ketika terjadi pecah pembuluh darah tadi terjadi respon awal. Jadi tubuh kita menangkap ada sesuatu yang tidak beres sehingga pasokan darah yang menuju otak biasanya itu sedikit berkurang. Begitu. Kekurangan tadi yang menimbulkan tingkat kesadaran menjadi turun. Oke, siap dokter. Pernyataan selanjutnya dok, AVM selalu menimbulkan gejala berat seperti kejang dan kelumpuhan, mitos atau fakta dok? Fakta ya, karena kalau dihubungkan dengan pembuluh darahnya tadi yang semakin gumpalannya semakin berkembang, dia bisa menyebabkan kejang karena mengiritasi pembuluh darah jaringan otak yang berada di sebelah pembuluh darahnya tadi. Terus kalau menyebabkan kelumpuhan, kemungkinan AVM-nya itu berada di eloquent area tadi pada daerah otak yang mempengaruhi yang mengontrol kemampuan pergerakan dari tangan dan kaki kita. Oke, berarti ini fakta dok ya. Pernyataan selanjutnya dok, gaya hidup sehat dapat mencegah terjadinya AVM pada anak, mitos atau fakta dok? Kalau ini sayangnya masih menjadi mitos ya, karena dalam artian gaya hidup sehat tidak berpengaruh langsung, tetapi ketika mengalami gejala yang berhubungan dengan AVM, perilaku hidup sehat tentu akan memperbesar peluang seseorang untuk bertahan dari serangan tersebut. Misalnya kalau seseorang mengalami gangguan metabolisme kadar gula dalam tubuhnya, ketika mengalami pecah pembuluh darah akibat AVM tadi, tentu luaran atau efek lanjutannya itu biasanya lebih buruk begitu. Oke, karena memang tadi AVM ini memang di dalam proses itu di dalam dok ya. Jadi mau kita ya sejauh apapun pola hidup yang kita lakukan, susah juga mempengaruhi yang sudah terbentuk sebelumnya dok ya. Betul. Oke, siap dok. Ini pernyataan terakhir nih dok.
Penanganan dini AVM dapat menurunkan resiko komplikasi dan kematian mendadak. Mitos atau fakta, Dok? Ya betul, dengan penanganan dini berupa screening lanjutan yang dilakukan tadi, terus ketika sudah bergejala segera dilakukan penanganan, kita bisa mengontrol damage atau efek kerusakan lanjutan dari pecahnya pembuluh darah tadi. Berarti memang penanganan dini itu deteksi dininya juga dibutuhkan, Dok, ya, sehingga bisa lebih cepat ditangani. Iya. Oke, Dokter Ramdan, ini sudah habis, Dok. Pernyataan-pernyataan yang Cila sampaikan tadi udah 10. Oke, Dok, sebelum Cila tutup, Cila ingin memberikan Dokter Ramdan kesempatan untuk memberikan closing statement, Dok, terkait tema kita, kematian mendadak pada anak, apakah suatu arteri vena malformasi? Silahkan, Dok. Terus. Baik, mengenai kematian mendadak pada anak, sebaiknya kita sebagai orang tua mungkin ya, tentu tetap harus memperhatikan si anak tersebut apakah mengalami perubahan kebiasaan dari sebelumnya. Mungkin yang awalnya bisa pada saat di kelas berada di tempat duduk yang di tengah atau di belakang, ketika dia berubah minta ke depan, kita harus mencurigai perubahan-perubahan kecil seperti itu. Jadi ketika ada penurunan kemampuan penglihatan, kita harus lebih aware lah begitu untuk mendeteksi apakah ada gangguan yang mengarah ke suatu terbentuknya AVM tadi begitu. Oke, siap, Dok. Berarti perubahan-perubahan kecil terjadi pada anak, Dok, ya, harus diwaspadai. Oke, siap, Dokter Ramdan. Mungkin kalau misalnya ada pemirsa sehat TVRI di rumah yang ingin berkonsultasi lebih lanjut terhadap Dokter Ramdan prakteknya di mana aja, Dok? Alhamdulillah untuk praktek, untuk pelayanan bedah saraf kita sudah mulai di RSUD MUIS ya, begitu. Dan untuk saya sendiri juga melayani untuk pelayanan bedah saraf di Rumah Sakit Hermina Samarinda. Oke, jadwalnya, Dok? Untuk jadwal sih tentatif ya, dalam artian untuk poliklinik di pelayanan di kedua rumah sakit tersebut berjalan setiap hari kerja. Oke, siap, Dokter Ramdan. Terima kasih sekali lagi, Dok, atas waktunya, Dok. Udah terasa 1 jam kita sudah ngobrol-ngobrol di ruang kesehatan, Dok. Oke, pemirsa sehat TVRI di rumah, tidak terasa sudah 1 jam kita bersama di program Ruang Kesehatan. Jangan lupa saksikan terus program Ruang Kesehatan di channel TV kebanggaan kita TVRI Kalimantan Timur. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu, lapangan ini sunyi. Raket tergantung. Tak ada suara smash. Bulu tangkis seperti terlupakan. Seolah hanya cerita masa lalu.